Ya, oke, makasih. Strategi bisnis adalah memang bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memprediksi atau membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk memenangkan persaingan di masa depan. Cuma problemnya yang kita tahu tentunya kita tidak bisa memprediksi masa depan. Jadi masa depan adalah sesuatu yang unpredicted. Oleh karena itu, kita perlu membuat skenario. Nah, scenario based strategy adalah strategi yang dibikin berdasarkan skenario-skenario yang kita prediksi di masa depan akan terjadi berdasarkan parameter-parameter umum yang kita sudah perkirakan. Nah, mungkin kalau membuat gampangnya scenario based strategy itu kalau teman-teman eksekutif pernah nonton film Marvel gitu ya. Nah, scenario based strategy adalah bagaimana kita bisa memprediksi multiverse yang akan terjadi di depan. Dan pada akhirnya kita bisa membuat inisiatif atau langkah-langkah berdasarkan multiverse itu daripada kita hanya berfokus terhadap satu universe aja. Karena memang kita tahu apalagi setelah zaman COVID ya, kita tahu banyak ketidakpastian dan pastinya situasi ekstrim yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita tidak pernah memprediksi situasi ekstrim atau mungkin situasi yang tidak kita prediksi sebelumnya akan terjadi, kita akan terjebak di strategi-strategi yang hanya berdasarkan ceteris paribus aja gitu. Memang berdasarkan masa lalu yang pernah kita alami. Nah, scenario based strategy itu penting untuk kita pelajari agar kita bisa merespons dengan baik situasi-situasi ekstrim yang tidak pernah kita prediksi akan terjadi, contohnya COVID gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mempelajari ini, kita tidak bisa bergerak atau perusahaan tidak bisa bergerak secara baik di situasi ekstrim seperti COVID kemarin. Nah, contoh konkret gitu ya, mungkin dari kenapa penting adalah klien saya, salah satu bank, pernah menerapkan scenario based strategy ini. Dan alhasil pada saat situasi COVID kemarin, mereka justru mendapatkan performa bisnis yang salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Nah, ini adalah pentingnya kenapa kita memang perlu mempelajari scenario based strategy. Yang perlu mempelajari scenario based strategy adalah semua eksekutif bisnis yang memang bertanggung jawab terhadap performa bisnis mereka. Direktur utama, kemudian direktur bisnis, pemasaran, marketing, atau mereka yang memang terlibat secara aktif pada proses perencanaan bisnis strategi perusahaan atau korporat. Karena mereka yang memang memiliki peran ini adalah orang-orang yang perlu memprediksi kira-kira di depan itu situasi masa depan apa aja yang akan terjadi gitu. Dan kita berkaca terhadap pengalaman beberapa tahun lalu pada saat situasi COVID terjadi, tidak bisa hanya fokus terhadap satu masa depan saja gitu yang memang kita prediksi akan kejadian, tapi kita perlu memprediksi situasi-situasi ekstrim berdasarkan memang senario-senario yang kita sudah bisa prediksi bersama-sama. Keuntungan dari penerapan scenario based strategy adalah perusahaan bisa dengan cepat merespon situasi ekstrim yang terjadi di bisnis mereka. Jadi kalau misalnya tidak ada penerapan scenario based strategy, teman-teman di perusahaan mungkin akan sangat susah karena mereka sudah mengalokasikan banyak dari sumber dayanya untuk menyocokkan terhadap satu senario saja di masa depan. Tapi kalau kita punya scenario based strategy, kita sudah menyiapkan aset atau mungkin sumber daya kita berdasarkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi, dan jika kemungkinan tersebut terjadi, kita sudah bisa dengan cepat merespon terhadap situasi ekstrim tersebut. Sebagai contoh yang saya tadi sudah info soal satu klien saya, bank yang memang dia sudah menyiapkan alokasi sumber dayanya itu berdasarkan pas senario. Nah, pada saat senario satu kejadian, dia dengan mudah bisa memfokuskan sumber dayanya terhadap senario tersebut. Tapi jika senario yang lain terjadi, dia juga bisa dengan mudah menyiapkan sumber dayanya untuk merespon terhadap senario tersebut. Nah, ini adalah keuntungan bagaimana kita bisa merespons dengan baik terhadap situasi-situasi ekstrim yang mungkin terjadi dan tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Jika kita tidak menerapkan scenario based strategy, tentu resikonya adalah kita bisa fail pada saat situasi yang memang kita tidak prediksi sebelumnya itu kejadian. Itu sebagai contoh yang mungkin kita tahu ya pada saat masa COVID, mungkin sebelum masa COVID mungkin teman-teman ingat bagaimana ekonomi Indonesia itu sangat
optimis, sangat bullish gitu ya, di mana semua memprediksi pertumbuhan bisnis yang tinggi akan terjadi, semua bisnis akan tumbuh dengan baik, pemerintah support terhadap bisnis. Tapi ternyata yang kejadian adalah ada pandemi COVID-19 yang merubah semua asumsi pada saat membuat strategi sebelum era COVID. Nah, kalau misalnya kita bisa prediksi, kalau ternyata memang akan ada kemungkinan situasi ekstrim yang terjadi yang tidak seperti kita prediksi sebelumnya, nah ini bisa dengan mudah kita respons gitu ya. Nah ini memang pentingnya kenapa kita perlu mempelajari scenario based strategy. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin sekarang kita bisa lihat ekonomi Indonesia mungkin mulai tumbuh lagi gitu ya. Dan semua orang optimis, tapi situasi pemilu atau mungkin nanti kita tidak pernah tahu kalau ada second wave COVID-19 atau mungkin situasi-situasi lain yang bisa mempengaruhi parameter-parameter yang memang menjadi asumsi dari perencanaan bisnis kita. Nah, makanya kenapa kalau kita tidak mempelajari scenario based strategy, perusahaan kita akan sangat rentan terhadap perubahan situasi yang kita sudah bisa lihat itu bisa kejadian hanya dalam waktu 6 bulan bahkan mungkin 1 tahun ke depan.